Ya, mungkin kebetulan ini ada bahan untuk uji kita mempraktekkan ya. Jadi untuk kali ini saya akan berbagi cara bagaimana kita mengaplikasikan sebuah trafo FBT untuk PSU PWM yang ada di pasaran. Pastinya di pasaran itu kan banyak-banyak sekali model dan bentuknya. Tapi saya kira itu sama saja. Yang penting kita paham dulu bagaimana cara untuk menentukan pin-pin kaki, karena rata-rata pin kaki yang kita miliki atau trafo yang ada itu tidak sesuai dengan pin atau plug and play yang ada di PCB. Seperti ini misalnya ya teman-teman. Untuk ini sebagai bahan contoh saja. Jadi dalam penggunaannya ini merekomendasikan menggunakan trafo Sanken tipe 41 dan 42. Tetapi seumpama untuk alternatif mungkin teman menggunakan, mungkin punya stok trafo yang berbeda, itu bisa teman-teman ya. Yang penting ya kita harus mengusahakannya bagaimana nantinya supaya bisa muat saja. Pastinya dengan menggunakan modifikasi ya, modifikasi. Yang penting kita pahami dulu caranya, bahwasanya ya untuk FBT PSU PWM pada SMP itu pada pin primer itu rata-rata memiliki nilai induktansi 250 sampai 500 atau 600 UH. Itu pasti di pin primer. Kemudian di sekunder itu biasanya bisa dari mulai 20 UH sampai 75 UH, sekira seperti itu ya. Karena rata-rata di angka nilai sekunder trafo di pasaran seperti itu. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah contoh ya, beberapa. Bahkan ini bisa sebenarnya kalau kita sudah kuasai caranya. Di sini ada tipe 41 dan juga ada 42. Ini 42, ini 41, ini 41. Jadi kita tidak perlu berpatokan dengan pin kaki ini. Yang penting kita ketahui saja jalurnya bagian primer mana, bagian sekunder mana. Untuk trafo, ciri-ciri trafo untuk FBT itu pastinya untuk sekunder itu bisa kita lihat biasanya dia menggunakan kabel dengan dimensi ukuran yang lebih besar dari primer. Nah, seperti ini. Di sini primernya ada berapa macam ini? Ada sebentar. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 pin. Jadi kalau kita tidak tahu caranya ya bingung. Di sini sudah saya coba ini, saya tandai bahwasanya di sini ada 2 lilitan. Ini pastinya untuk primer teman-teman ya. Yang pertama kawatnya lebih kecil dan pada sekunder dia seperti ini. Hanya 2 saja. Ini induktansinya jika diukur dia 20 UH. Jadi pasti ini untuk sekunder karena saya sudah biasa melakukannya. Nah, sekarang yang sulit itu untuk menentukan pin primer mana saja yang akan kita pasang. Jadi intinya teman-teman harus mencari bagian pin primer itu yang memiliki induktansi minimal 250 UH. Semisal ini teman-teman ya. Sebentar. Jika kita ukur di sini ada 2 lilitan. Yang pertama ini adalah lilitan CT dan satunya ini dia bukan CT. Jadi kita coba ukur saja sembarangan. Kita cari nilai induktansi yang pas, yaitu minimal 250 UH. Dia memiliki nilai berapa? 230 UH. 223 UH. Sedangkan jika kita ukur ke tengah ya, teman-teman. Atau kita posisikan di pin tengah. Nah, seperti ini. Kita ukur ke kiri. 46 ke samping kiri.
75. Berarti kita bisa menggunakan pin ini teman-teman. Jadi pin yang ini. Atau kita kalau memang seumpamanya nanti setelah dipasang ada kendala panas atau bagaimana, teman-teman bisa menyeri ini, yang dua ini kita serikan sehingga mendapatkan nilai induktansi yang lebih tinggi. Semisal kita ukur di sini teman-teman, dia 14 UH. Seandainya kita seri di sini, mungkin di seri dengan pin ini ya, di seri seperti itu, pasti akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Tapi itu sementara tidak perlu kita coba saja langsung pada pin ini saja, yang tadi terukur 233 UH seperti itu. Ini pada tipe 41, dan untuk 42 seperti ini teman-teman. Biasa saya seri seperti ini. Nah, jadi nilainya itu kita bisa mendapat lilitan dengan nilai berapa? 280. Bentar. Ya, 280 UH. Ini untuk primer teman-teman. Pada sekunder sama saja, dia di angka 20 UH. Nah, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya kita akan coba saja langsung. Sebaiknya teman-teman yang belum terbiasa, sebaiknya kita gunakan kabel. Kita pasang kabel pada primer dan sekundernya, kemudian kita coba di luar. Sementara untuk penggunaan MOSFET, kita bisa menggunakan MOSFET di tipe 4 ampere sampai 10 ampere atau 12 ampere dengan nilai VDS 600 volt atau 500 volt bisa. Di sini saya menggunakan 11N60 dan berapa ini? 11N65 ini, 11N65. Dan ini 11N60C3. Bisa teman-teman bisa pakai yang 4 ampere 600 volt juga bisa. Sebenarnya bisa semua kok. 5 ampere 500 volt juga bisa, saya pernah juga menggunakannya. Nah, jadi sekarang sudah saya pasangi kabel ya untuk pin primer dan sekundernya seperti ini. Kemudian untuk PCB ini kita wajib menjumper pin switch ini, karena ini nanti terhubung ke switch on depan. SMPS ini teman-teman, dia sangat soft pada kebutuhan switch on off nya, dia soft karena dia tidak terhubung ke switch depannya, itu tidak terhubung ke langsung ke listrik, tetapi ini dia mematikan fungsi pada PSU PWM nya. Jadi sangat aman buat switch on off yang memiliki nilai ampere kecil. Jadi di jumper dulu di sini untuk mengaktifkannya. Kemudian pasang semua alat seperti ini ya. Kita akan ukur dulu, pastikan bahwasanya PSU PWM dari IC UC3845 dia sudah ada trigger untuk MOSFET seperti ini. Kita bisa mengujinya dengan cara mengukur output ya. Sebelum kita pasang MOSFET-nya, kita pastikan dulu di pin MOSFET-nya ini sudah ada trigger tegangan untuk switching MOSFET-nya. Kita nyalakan. Nah, hati-hati di sini. Skala DC 2,5 volt. Kemudian kita ukur di ini teman-teman, di bagian gate dan source. Nah, bisa kita lihat kalau rangkaian FBT-nya sudah bekerja, maka akan tunjukkan dengan pergerakan jarum yang seperti ini teman-teman. Ya. Ini menandakan IC UC sudah bekerja dan kita siap memasang MOSFET-nya. Kita cabut dulu. Kemudian kita buang dulu sisa arus. Nah, seperti ini.
Nah, di situ dari sos MOSFET PFC dan ke body diodenya ini sudah bisa membuang seperti itu. Sebentar. Nah, kemudian kita pasang ya, kita pasang MOSFET-nya teman-teman. Kita boleh ya, kita sembarangan saja. Saya ambil yang kemarin saya order ini. Nilainya 11N60C3. Jadi 11 ampere 600 volt. Kita pasang di sini. Sebentar. Kemudian, nah ini MOSFET-nya sudah terpasang, teman-teman. Nah, kita lihat di sini, ini adalah primer, ini sekunder. Nah, kita ambil tadi apa namanya? Mana sebentar. Trafo 41 ya, kode 41 saja di sini teman-teman. Ya. Jadi kita posisikan seperti ini ya. Jadi kita langsung sambung saja. Nah, seperti ini, dan yang hitam nah ke sini. Ini kan tadi indutansinya 230. Kita solder di sini. Sebentar. Mungkin ini videonya agak panjang ya, tetapi ya kalau teman-teman memang merasa butuh di sini, butuh apa namanya, bahan untuk pembelajaran, saya kira tidak akan apa namanya, pasti akan dengan senang hati untuk menonton video ini tanpa skip ya. Karena saya kira sudah banyak sekali video-video saya buatkan itu untuk teman-teman semua. Tapi kenyataannya banyak sekali yang masih tanya di komentar, padahal di video sudah jelas saya buatkan tutorialnya. Itu saya kira tanda-tanda orang yang, ya maaf saja, saya bisa mengatakan itu pemalas. Karena saya sendiri pun belajarnya pun juga otodidak seperti ini. Otodidak sambil lalu mengikuti video-video dari prasenior. Jadi kalau saya itu memang jarang sekali bertanya, itu bukan karena pintar, tetapi ya nggak enak saja. Nah, sekunder sudah tersambung seperti ini ya. Nah, ini dia caranya teman-teman. Di sini banyak teman-teman yang mengalami permasalahan, seringkali menemukan tidak menyala, indikatornya kedip-kedip atau MOSFET panas. Jadi caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman untuk uji coba pertama kali setelah trafo dipasang, teman-teman bisa seri dulu ya. Seri dulu. Input listriknya itu dengan bohlam seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita di sini sudah indikatornya sudah terpasang. Kemudian kita nyalakan. Nah, kita cabut. Kalau sudah bekerja seperti ini, kita langsung cabut saja. Kita pastikan bahwa suhu dari MOSFET ini dia tidak panas, teman-teman. Kalau tidak ada tanda-tanda panas, sepertinya ini adalah sesuatu yang sudah berjalan dengan benar. Tinggal kita lepas bohlamnya, kemudian kita langsungkan saja seperti ini ya. Sambil kita sediakan alat ukur untuk mengukur output dari PSU PWM nya ini. Nah, seperti ini misalnya. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. Kita cabut lagi seperti ini. Kita cek lagi suhu dari MOSFET. Sepertinya aman. Baru kita beranikan diri untuk menyalakannya lebih lama lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau MOSFET itu tidak panas, bertanda rangkaian bekerja dengan baik.
Kalau terjadi panas umpamanya atau LED indikatornya kedip-kedip, teman-teman bisa coba opsinya tuh dibalik, primernya tuh dibalik. Jadi pin primernya dibalik, teman-teman. Ya. Pin primernya dibalik. Coba lagi. Seperti itu, teman-teman. Umpamanya masih panas, mungkin teman-teman alternatifnya kalau ada MOSFET yang beda, seri beda, bisa jadi dari MOSFET-nya mungkin kurang cocok. Atau bisa jadi dari trafonya, teman-teman. Karena trafo dalam kadang-kadang kita membeli itu sebaiknya membeli yang cukup banyak ya kalau perakit. Karena saya sering kali menemukan kondisi trafo itu yang meskipun sama tetapi setelah dipasang berbeda. Kadang-kadang tidak mau. Jadi antara trafo dan MOSFET itu sangat berpengaruh pada kondisi MOSFET, suhu MOSFET. Di sini aman saya kira, dan kita akan coba ukur outputnya. Teman-teman bisa mengukurnya di pin ini ya, di pin ini negatif. Bentar. Di sini. Nah, dan diode sini. Terukur 16,4. Ini sesuai dengan target saya kebutuhan PSU PWM untuk rakitan SMP saya 16,5. Jadi output itu saya bikin 16,5. Lalu mungkin kita bisa ukur sekalian untuk VGS-nya. Untuk VGS, karena ini PSU PWM sudah bekerja. Nah, dia terukur 4,9. 4,9. 4,9. Untuk frekuensinya 56 kHz. Memang IC ini agak speed ya, agak tinggi. Ini IC PWM-nya yang biasa saja yang harga 6 ribuan. Sebentar. Nah, ini 56. Nanti kita bisa turunkan frekuensi PWM-nya ini dengan menaikkan nilai RT-nya ini. Kita kasih mungkin 13 kilo. Atau menambahkan RC-nya yang 1 NF kita paralel dengan mungkin 220 PF. Itu nanti akan turun. Jadi saya kira seperti itu teman-teman ya, untuk bagaimana cara kita memasang trafo. Atau kita akan coba dulu seperti ini. Apakah dia bisa juga? Saya kira bisa saja ya. Yang penting poinnya teman-teman sudah diketahui, tinggal aplikasikan saja pada trafo-trafo yang teman-teman koleksi, yang teman-teman miliki di rumah. Jadi seperti itu. Setelah ini dirasa sudah benar, kita tinggal pasang saja. Karena memang untuk desain dari jalur PCB ini memang disiapkan untuk 41 dan 42. Ya. Kalau yang sudah terbiasa pastinya sudah hafal, tinggal pasang saja. Kalau nanti terjadi panas mungkin tinggal ganti trafo atau ganti MOSFET. Jadi saya kira itu saja untuk bagaimana caranya kita mengaplikasikan ya. Bahkan saya ini teman-teman ya, kembali saya nyoba beli ini 2 biji. Rencananya mau dipasang ke sini, tetapi ya karena kakinya tidak pas ya, harus memodifikasi lagi. Kurang lebar kakinya ini, jadi saya urungkan. Jadi saya kira itu saja untuk video kali ini. Buat teman-teman yang mungkin belum paham cara menentukan pin-pin trafo FBT pasaran pada sebuah papan PCB SMPS. Semoga ini bermanfaat dan kita akan selalu update terbaru. Silakan untuk subscribe dan mungkin share video ini, atau mungkin teman-teman membutuhkan ruang khusus untuk bimbingan secara privat, teman-teman bisa gabung di tab komunitas saya menjadi member YouTube ini. Pastinya premium ya teman-teman, tetapi saya kira tidak mahal dan itu bisa memberikan kesempatan untuk teman-teman semua membuka ruang diskusi khusus dan pasti akan saya layani dengan baik sampai teman-teman mendapatkan apa yang diharapkan.
Jadi saya kira itu saja untuk video kali ini, dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa.